halo semuanya. Hari ini kita bakal membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Jadi untuk materi ini adalah sub terakhir tentang bab eksponennya ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan berikut dengan contoh soalnya. Dan harapannya nanti setelah kalian menyimak video ini, kalian bakal bisa lebih paham dan gampang untuk ngerjain soal-soal terkait dengan materi yang ada. Oke, biar nggak terlalu lama, kita bakal langsung mulai. Persamaan eksponen itu ada berbagai macam bentuk ya, ada 5 bentuk yang nanti bakal kita bahas berikut dengan contoh soalnya. Untuk bentuk yang pertama, bentuk yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dengan syarat A-nya harus positif dan A-nya tidak sama dengan 1. Untuk menyelesaikan bentuk ini, cara menyelesaikannya adalah fx sama dengan gx. Atau kalau kalian lihat di sini, karena ini sama dengan, kita bakal sama denganin kedua belah pihak. Kalau yang di bawah udah sama, maka tinggal samain atasnya aja. Kita akan lihat contoh soalnya. Contoh soal, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 4 pangkat x plus 1. Jadi di sini kalian bisa lihat, karena bentuk umumnya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, dan di sini kalian lihat, A-nya berbeda, ya nggak? Di sini 2 pangkat 3x min 1, di sini 4 pangkat x plus 1. Namun, 4 ini bisa kita buat sama, karena 4-nya bisa diubah jadi 2 pangkat 2. Sehingga untuk menyelesaikannya, pertama 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2, yang kemudian dipangkatkan x plus 1, tentunya pangkatnya dikaliin ya. 2 kali x, 2 kali 1. Maka yang kalian punya, 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 2 pangkat 2x plus 2. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, tinggal samain atasnya aja. Jadi di sini fx-nya adalah 3x min 1 dan gx-nya 2x plus 2. Maka diperoleh 3x min 1 sama dengan 2x plus 2. Tinggal dipindah-pindah ya. 2x pindah ke sini jadi min 2x, min 1 pindah ke sini jadi plus 1. 3x kurang 2x bakal sama dengan x, dan 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi, x sama dengan 3 itulah himpunan penyelesaiannya. Itu untuk bentuk yang pertama. Kayaknya masih cukup sederhana ya. Kita bakal langsung lanjutkan ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Dengan syarat A dan B-nya positif, A dan B tidak sama dengan 1, dan mereka berbeda. Jadi A dan B ini basisnya berbeda ya, di mana pangkatnya sekarang yang sama, fx sama fx. Cara menyelesaikannya itu hanya dengan fx dibuat sama dengan 0. Alasannya karena ketika A pangkat 0, itu hasilnya bakal sama dengan B pangkat 0. Kalau kalian lihat contoh soalnya kayak gini. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 5x plus 6. Ini basisnya 2 sama 5 ya, dan tentu nggak bisa dibuat sama kayak contoh yang pertama tadi. Sehingga dia merupakan bentuk yang kedua di mana cara menyelesaikannya adalah fx-nya atau pangkatnya ini dibuat sama dengan 0. Jadi, x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kalau bentuk kuadrat, kita apain untuk nyari x-nya? Tentunya kita bakal faktorkan. Faktornya itu adalah kalian mencari dua buah bilangan di mana kalau dikaliin jadi 6 dan dijumlah jadi min 5. Tentu angkanya adalah min 3 dan min 2. Min 3 kali min 2, 6. Min 3 tambah min 2, jadinya min 5. Sehingga dengan bentuk pemfaktoran x min 3 sama x min 2 sama dengan 0, kalian tinggal cari nilai x-nya dengan cara x min 3 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Maka kalian bakal dapat x sama dengan 3, x sama dengan 2. Min 3-nya tinggal dipindah ya, jadi 3, min 2 juga sama. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 2. Itu untuk contoh yang kedua. Berikutnya kita bakal lanjut ke bentuk yang ketiga. Bentuk ketiga untuk persamaan eksponen itu adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, kalau kalian lihat ini basisnya bukan A atau B lagi ya, melainkan basisnya itu adalah
hx atau fungsi dalam x. Cara menyelesaikannya itu ada 4 langkah. Yang pertama, itu cara nyelesainnya seperti yang tak bilang tadi, ketika dia sama dengan, ya samain aja sebelah kiri sama sebelah kanannya. Hx udah sama, yaitu fx sama dengan gx. Itu langkah yang pertama. Setelah fx sama dengan gx, berikutnya hx sama dengan 1. Kenapa ini bisa jadi penyelesaian? Karena 1 pangkat berapapun, itu pasti sama dengan 1 pangkat berapapun. Dan langkah yang ketiga itu hx sama dengan 0, dengan alasan yang sama ya. Ketika 0 pangkat sekian, itu pasti sama dengan 0 pangkat sekian. Tapi, di sini ada syaratnya. Kalau basisnya 0, pangkatnya nggak boleh negatif. Sehingga kita bisa tulis fx-nya harus positif dan gx juga harus positif. Nanti dari sini setelah kalian dapat x itu belum tentu penyelesaian. Karena kalian harus uji dulu syaratnya. Mau nggak dia positif pangkat-pangkatnya? Ntar bakal lebih jelas dengan contoh soal kok. Dan syarat yang keempat, hx sama dengan min 1 atau pangkat basisnya itu min 1. Namun tetap ada syarat. Kalau min 1, pangkatnya ini harus sama-sama genap atau pangkatnya harus sama-sama ganjil. Nah, biar lebih jelas kita lihat contoh ya. Contohnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan x plus 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan x plus 4 pangkat x min 1. Jadi kalian bisa lihat ini udah sesuai bentuk umumnya ya. Hx-nya adalah x plus 4, fx adalah 2x plus 1, dan gx-nya x min 1. Cara penyelesaiannya yang pertama, fx sama dengan gx. 2x plus 1 sama dengan x min 1. Ini sama dengan ini. Tinggal dipindah-pindah seperti tadi. Maka kita dapat x sama dengan min 2. Kalau misalnya kalian bingung, kalian orak-orakin aja ya. X-nya pindah ke sini jadi min x, plus 1 pindah ke sini jadi min 1. Ntar dapat kayak gini. Langkah yang kedua, itu adalah hx sama dengan 1. Tentu hx-nya adalah x plus 4 ini. X plus 4 sama dengan 1, maka x-nya sama dengan min 3. Lanjut, langkah yang ketiga, itu adalah hx sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0. Jadi, X-nya sama dengan 4 pindah ke sini jadi min 4. Tapi, setelah kita dapat X sama dengan min 4, itu belum tentu penyelesaian, karena ada syaratnya. Kita coba masukin ke syaratnya ya, kita cek fx sama gx-nya. Fx itu kan bentuknya yang 2x plus 1 ini. Karena X sama dengan min 4, masukin ke sini jadinya 2 kali min 4 ditambah 1, yang hasilnya min 7. Min 7 itu positif apa enggak? Tentu tidak, dia kurang dari 0. Harusnya dengan fx-nya ini aja, karena dia enggak positif, jadi min 4-nya bukan penyelesaian ya. Kalau kalian coba di gx pun ternyata dia hasilnya juga kurang dari 0. Jadi yang penting kalau ada yang kurang dari 0 itu pasti tidak memenuhi. Nah, istilahnya TM gitu ya, tidak memenuhi. Jadi nanti ini nggak masuk di HP-nya. Terakhir langkah keempat, hx sama dengan min 1 atau x plus 4 sama dengan min 1. Jadi x sama dengan min 5. Dengan alasan yang sama, kita cek syaratnya dulu sebelum nentuin dia apakah penyelesaian atau bukan. Masuk ke fx yang 2x plus 1 tadi. 2 kali min 5 plus 1 hasilnya min 9. Dan min 9 adalah bilangan ganjil. Kalau masuk ke gx, x min 1 ya. Min 5 min 1 sama dengan min 6. Dan itu adalah genap. Dengan syarat di mana keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil, ya ini nggak memenuhi. Kan harusnya ganjil-ganjil atau genap-genap. Karena dia beda, jadi min 5-nya juga tidak memenuhi. Sehingga HP atau himpunan penyelesaian hanya min 2 dan min 3. Gimana? Harusnya sedikit, tidaknya itu cukup jelas ya untuk kalian. Cek masing-masing langkah-langkahnya. Kalau ada syarat, dicek syaratnya dulu. Kalau memenuhi, dia masuk ke HP nanti. Kalau tidak memenuhi, dia nggak masuk ke HP atau TM tidak memenuhi. Sip, kita lanjutkan ke bentuk yang keempat. Untuk bentuk yang keempat, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi, pangkatnya sama tetapi basisnya berbeda. Langkah penyelesaiannya itu ada 3. Yang pertama,
tentunya kita sama dengan min ya, yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Fx sama dengan Gx, karena atasnya udah sama, samain bawahnya aja. Terus yang kedua itu adalah Fx boleh sama dengan min Gx. Jadi kalau Fx sama dengan min Gx itu ada syarat, di mana ketika dia positif sama negatif, dia bisa sama ketika pangkatnya itu genap. Jadi syaratnya Hx itu harus genap. Dan yang terakhir langkahnya itu adalah Hx-nya sama dengan 0. Karena Fx pangkat 0 tentu sama dengan Gx pangkat 0. Ingat ya, kalau pangkat 0 itu hasilnya 1. Dan berapapun itu ya pasti sama nanti. Cuman syaratnya, Fx dan Gx ini nggak boleh sama dengan 0. Maksudnya itu ya 0 pangkat 0 itu nggak terdefinisi nanti. Makanya ada syarat kayak gini. Kita lihat contoh soalnya dulu. Contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X min 3 pangkat X plus 4 sama dengan 2X plus 6 pangkat X plus 4. Pangkatnya sama ya, Hx-nya itu yang ini. Ini Fx-nya, X min 3, ini Gx. Kita akan ikuti langkah penyelesaian yang pertama. Fx sama dengan Gx, atau X min 3 sama dengan 2X plus 6. Pindah-pindah seperti tadi, kalian akan dapatkan X sama dengan min 9. Coba deh diorek-orekin sendiri, harusnya dapat segini ya. Kemudian langkah yang kedua, nah, Fx sama dengan min Gx, atau X min 3 sama dengan min dari 2X plus 6. X min 3, nah ini minnya masuk-masukin ya. Min 2X min 6, dan kalau dipindah-pindah lagi, X sama dengan min 1. Sekali lagi, silahkan bisa kalian coba sendiri kenapa bisa dapat kayak gini. Namun, ingat di langkah yang kedua ini, dia punya syarat. X min 1 ini harus kalian coba masukin ke pangkatnya ini, atau ke Hx-nya ini. Apakah dia mau genap? Kita cek. Hx itu adalah X plus 4. Kalau min 1-nya dimasukin, dia bakal jadi min 1 plus 4, yang sama dengan 3. Dan karena 3 adalah bukan bilangan genap, maka X yang kita dapatkan tadi tidak memenuhi, atau TM. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga, Hx-nya sama dengan 0, atau pangkatnya ini. Hx-nya ini sama dengan 0. X plus 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 4. Dan ingat, ada syarat. Masukin ke Fx, masukin ke Gx, dan dia nggak boleh 0 hasilnya. Nah, Fx-nya adalah X min 3. Min 4, min 3 sama dengan min 7. Min 7 tentu bukan 0 ya. Dan Gx pun sama. Dimasukin min 4. 2 kali min 4 tambah 6, itu sama dengan min 2. Dan min 2 juga tidak sama dengan 0. Jadi, kalau mereka nggak sama dengan 0, maka X sama dengan min 4 masuk ke penyelesaiannya. Atau dia memenuhi syarat. Dan kesimpulannya, HP itu adalah himpunan penyelesaiannya min 9 dan min 4. Cukup jelas ya? Itu untuk bentuk yang keempat, dan kita akan masuk ke bentuk terakhir persamaan eksponen, yaitu yang kelima. Bentuk yang kelima, A dalam kurung A pangkat Fx dikuadratkan B kali A pangkat Fx tambah C sama dengan 0. Untuk bentuk ini, kalian bisa lihat bahwa ada A pangkat Fx kuadrat, ada A pangkat Fx aja. Kita akan misalkan terlebih dahulu. A pangkat Fx kita misalkan suatu variabel lain. Saya misalin Y di sini ya. Y sama dengan sekian. Kemudian selesaikan bentuk persamaan kuadrat ini. Setelah kalian dapat Y, substitusikan kembali untuk mendapatkan nilai X. Oke deh, langsung ke contoh soal saja. Nah, contohnya itu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X plus 1 dikurangi 33 kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Tentu di awal kita akan ubah dulu ini menjadi bentuk umum yang kita punya di rumusnya atau di teorinya. 4 pangkat X plus 1, pangkat X plus 1 ini kita pisah dulu ya. 4 pangkat X kali 4 pangkat 1. Atau bisa tulis kayak ini deh. 4 kali 4 pangkat X. Ini 4 pangkat 1. Terus di sebelahnya tetap kayak gini, dan 4 pangkat X ini bisa tak tulis jadi 2 pangkat X yang dikuadratkan. Biar bentuknya mirip ini loh. 4, 2 pangkat X kuadrat, bla 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 bla.
Dan yang bakal kita misalkan Y adalah si 2 pangkat X-nya. Kita misalkan Y sama dengan 2 pangkat X, maka bentuk ini kita akan bisa ubah jadi 4Y kuadrat min 33Y plus 8 sama dengan 0. Bentuk kuadrat kan? Cara menyelesaikannya, difaktorkan. Ini bisa kalian faktorkan jadi 4Y min 1 kali Y plus 8. Kalau misalnya kalian tanya, dari mana dapatnya Pak? Ya, kalian bisa coba-coba sendiri dulu. Ingat-ingat materi SMP, atau kalian bisa googling, atau nanti bisa tanya langsung ke saya deh, lewat WA. Setelah kalian dapat faktornya yang ini, tentunya 4Y min 1 sama dengan 0, atau Y min 8 sama dengan 0. Dari sini kalian akan dapatkan Y sama dengan 1/4, dan yang di sini Y sama dengan 8. Setelah diperoleh nilai Y, substitusikan lagi apa yang kalian misalkan di awal untuk mendapatkan nilai X. Jadi kalian tinggal ganti lagi. Y sama dengan 1/4, karena Y-nya 2 pangkat X, 2 pangkat X sama dengan 1/4. X-nya berapa? Ya, kita bakal coba ubah 1/4 ini biar gampang. 1/4 itu adalah 2 pangkat min 2, sehingga X-nya itu bakal sama dengan min 2. Dengan cara yang sama, untuk Y sama dengan 8, kalian bisa lakukan itu. 2 pangkat X sama dengan 8, 8 itu 2 pangkat 3, sehingga X sama dengan 3. Dan himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 3. Oke, itu untuk persamaan eksponen bentuk yang kelima. Jadi nanti gimana pun bentuk persamaan eksponennya, harapannya kalian tahu itu bentuk ke-1, 2, 3, 4, atau 5, baru kalian selesaikan dengan cara yang tadi. Berikutnya kita bakal lanjut ke pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen itu sebenarnya teorinya sederhana ya. Teorinya cuma ini aja satu. A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, di mana A itu harus positif dan tidak sama dengan 1. Kondisinya akan kita bagi 2, tergantung dari A atau basisnya di sini. Jika A lebih dari 1, maka kalian tinggal selesaikan dengan fx lebih dari gx. Yang bakal jadi fokus di sini adalah tanda pertidaksamaannya. Ketika A lebih dari 1, maka tandanya tetap. Kalau ini lebih dari, maka di sini lebih dari. Kalau di sini kurang dari, maka di sini kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan, ya lebih dari sama dengan juga. Oke? Intinya tandanya tetap. Namun, jika A-nya kurang dari 1, tapi tetap positif ya, karena emang ada syarat seperti itu. Ketika A-nya kurang dari 1, maka penyelesaiannya akan jadi fx kurang dari, nah ini tandanya dibalik ya, gx. Atau istilahnya tandanya dibalik. Nah, jadi kalau A-nya kurang dari 1, tandanya kalian balik. Kalau lebih dari, dia jadi kurang dari. Kalau misalkan dia kurang dari sama dengan, itu di sini bakal jadi lebih dari sama dengan. Intinya, tanda dibalik. Oke? Kita akan langsung lihat ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 0,2 pangkat 3x min 2 kurang dari sama dengan 0,04 pangkat x plus 1. Cara menyelesaikannya tentu kita lihat dulu. Bentuk umumnya adalah A pangkat fx, A pangkat gx. Samain A-nya ya. 0,2 dan 0,04. 0,04 itu bisa ditulis jadi 0,2 kuadrat. Sehingga yang kalian punya adalah, di sini pangkatnya kali-kaliin ya. 0,2 pangkat 3x min 2 kurang dari sama dengan 0,2 pangkat 2x plus 2. Dan karena A-nya 0,2, A-nya itu yang ini ya. Karena A-nya adalah 0,2 di mana dia kurang dari 1, maka tanda dibalik. Ingat ini, ting-ting. Jadi yang kalian punya adalah 3x min 2 itu lebih dari sama dengan 2x plus 2. Tinggal dipindah-pindah seperti biasa, maka kalian akan dapatkan x lebih dari sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya itu, nah cara penulisan himpunan penyelesaian itu biasanya kayak gini ya. X sedemikian hingga x lebih dari sama dengan 4, di mana x elemen bilangan real. Jadi lebih dari sama dengan 4 itu bisa 4, 5, 6, 7, atau 4,1, 4,2, 4,3, dan seterusnya. Semua bilangan real. Jadi itu contoh yang pertama. Nah, tak kasih contoh lagi satu deh untuk pertidaksamaannya.
Contoh lagi satu adalah tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini. 9 pangkat X min 10 kali 3 pangkat X tambah 9 lebih dari 0. Cara penyelesaiannya, ya kalian bisa melihat bahwa ada 3 pangkat X dan 9 pangkat X. Sehingga itu bisa ditulis jadi 3 pangkat X yang dikuadratkan min 10 kali 3 pangkat X plus 9. Dan ini bentuk kuadrat. Coba deh kalian misalin Y sama dengan 3 pangkat X. Maka bentuk ini bakal bisa kalian ubah jadi Y kuadrat min 10Y tambah 9 lebih dari 6. Dan tentu kalau ada persamaan, kalau ada bentuk kuadrat gini kalian faktor-faktorin dan setelah difaktorkan kalian dapat Y sama dengan 1, Y sama dengan 9. Nah, ini yang berbeda. Kalau pertidaksamaan sampai di sini belum selesai. Pertidaksamaan itu harus kalian cari intervalnya, atau ini lebih dari kurang darinya. Caranya, kalian buat garis bilangan. Kalian sertakan Y sama dengan 1, Y sama dengan 9. Tapi, kita bakal lakukan uji titik istilahnya. Uji titik, kalian bisa ambil titik yang ada di daerah kiri, atau di daerah tengah, atau di daerah kanan. Intinya, 1 sama 9 jadi batas ya. Di sini saya akan coba ambil 0. 0 kan ada di sini, di sebelah kiri. Kita masukkan 0 ke pertidaksamaan yang terakhir. Maka kita bakal dapat 0 kuadrat min 10 kali 0 tambah 9 yang sama dengan 9. 9 ini kan positif. Jadi, di bagian kiri tandanya positif. Di sebelah kanan, nah semakin ke kanan tandanya berubah-ubah ya, diselang-selingin aja. Karena di sini positif, pindah ke sini jadi min, pindah ke sini jadi plus lagi. Dan karena di sini yang diminta lebih dari 0, lebih dari 0 itu positif ya. Jadi kita bakal tandai daerah yang positif ini. Oke, ini dia daerah penyelesaian. Y kurang dari 1 atau Y lebih dari 9. Dan sekali lagi, setelah kita dapat Y, kita harus balikin ke pemisalan di awal. Maka, kita punya Y yang kurang dari 1 ini karena Y adalah 3 pangkat X kurang dari 1, kita harus ingat bahwa 1 bisa dituliskan jadi 3 pangkat 0. Sehingga X kurang dari 0. Karena A-nya 3. Jadi tandanya tetap ya, ting, ting, ting. Berikutnya untuk Y yang lebih dari 9, kita lakukan hal yang sama. Y lebih dari 9, 3 pangkat X lebih dari 9, karena 9 adalah 3 pangkat 2, maka X lebih dari 2. Dan himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 0 atau X lebih dari 2, di mana X elemen bilangan real. Ya, kurang lebih itu dia pembahasan tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Jadi nanti kalian bisa lebih banyak latihan soal ya di buku LKS ataupun di buku paketnya nanti. Dan kita juga bakal latihan beberapa soal di pertemuan berikutnya dengan menggunakan Zoom. Sekian dan terima kasih. Jadi itu terkait dengan materi persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Saya Agus Dermawan. Kita akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.